Gabatud wa tasmitul afis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Bu sehat? Sehat. Luar biasa Pak. Saya minta maaf kenapa Ustadz lama sampai. Pagi tadi saya masih di Medan Pak. Lebih kurang jam 9 saya baru sampai di rumah pagi. Karena tadi malam saya bersama wali kota Sibolga. Paginya saya masih di Samosir, Kabupaten Dairi, Tobasa. Lanjut malam tadi saya di Beng Sumut, kantor wilayah 1 Medan. Jam 9 pagi tadi baru sampai, maka tadi habis zuhur saya baru bergerak dari rumah. Capek Ustaz, capek. Apa meneh delok dalanmu iku beton kabeh. Alhamdulillah jalan kemari sudah beton semua Bapak Ibu. Beton jolan semua. Luar biasa. Alhamdulillah saya sampai di sini diperkirakan tadi pukul 10. Maka saya bilang sama supir, tolong sampaikan ke panitia kita sampai jam 10. Jadi masih capek tak? Masih. Maksudnya ini ngilangno capek. Kan delok mbak iki makin capek dong Mbak. Makin capek meneh ngrungokno pantune Pak Kades. Luar biasa Kadesmu menghabiskan kertas 1 rim kok anak sultan makan opak sultan opo. Anak sultan niku panganane enak ya opak ya Allah. Luar biasa. Yang penting sehat ya Bu. Insyaallah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti semakin dekat kiamat itu Allah akan semakin menunjukkan tanda kiamat itu Pak. Apa tanda kiamat yang paling jelas itu Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kiamat yang paling jelas itu adalah nanti di akhir zaman, manusia yang paling banyak hidup di muka bumi Allah itu adalah kaum perempuan. 1 laki-laki berbanding dengan 60 perempuan. Dan nang kampungmu iki tandone wis mulai ketok. Terlihat dari yang banyak hadir wong lanang apa wong wedok. Wong lanang sing isih urip nang kene ya gori kita iki to. Lain wis punah kabeh iki Pak. Tapi insya Allah kita yang hadir malam ini berdoa minta sama Allah hadirnya kita mendatangkan berkah. Pulangnya kita malam ini masing-masing insya Allah bawa ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatis wa ustazat, para mu'alim wa mu'alimah, para masyayikh, para abuya, para tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir ini adalah orang-orang yang senantiasa diberikan Allah sehat. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir malam ini adalah orang-orang yang senantiasa Allah berikan kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan mendidik kita untuk terus taat dan dekat kepada Allah. Amin. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sudah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi Pak. Salah satunya apa? Muliakan para ulama yang datang. Muliakan guru-guru kita di kampung. Muliakan ustadz-ustadznya. Jangan ustadz ceramah dibiarkan berdiri, nggak dikasih tempat duduk. Itu berdosa itu.
Padahal nang buri akeh krosi sing kosong cuman ya dijar-jar nang ngadeg wae kenal. Kesel aku sak menani tenang. Saya kalau tahu jalannya jauh begini sudah enggak apa-apa, sudah aja. Sudah enggak apa-apa. Yang penting kan podo-podo atom. Agak enak titik. Ya benar Pak. Saya baru ini jalan, saya baru ini duduk tenang. Dari tadi tidak bisa tenang. Melempang ronong, melempang rene, mumet lah. Luar biasa. Ya benar, saya kalau tahu jalannya begitu ya Allah, nggak tak paksakan datang kemari ini kok. Ya benar Pak, cuman saya mikirkan Senin itu angsuranku jatuh tempo ya tak pala-pala. Ya tak pala-pala saja. Alah kayak kowe nggak diutang aja gitu. Biasanya wong sing akeh sawite malah diutangi kok ngomong. Ingat ya, ngaji sama saya malam ini saya nggak mau tegang-tegang. Biar nyengir asal nih mikir, mingkem mana sowong mingkem nyengir yuk. Biar nyengir asal nih mikir, biar ketawa. Yang penting ada nasihat di dalamnya, insya Allah. Kenapa Ustadz kalau ceramah di mana-mana selalu kelakar, enak bercandanya Ustadz? Karena saya sudah mikirkan beban Bapak Ibu udah pusing Pak. Nengok beban Pak Kades saja nyekel teks saya ngeletar nggak ngena-ngena kok mau gregendi kok. Kalau ngerem itu sak rem tek nggak pantun mon. Tak pikir karena wis dicatat pasti lancar, rupanya enggak juga kok jadi pilih. Ya, luar biasanya Kades itu, saking kan bersahajanya kepada masyarakat. Amin insya Allah. Jangan tegang-tegang ya, santai aja ya Bu ya. Yang penting saya sudah sampai insya Allah. Nah saya tahu bebanmu berat, apalagi ibu-ibu mikirno koperasi mekar meneh. Mekar tahu mekar loh. Kewer-kewer. Ya Pak, meja nggak ada isinya buat apa? Ya Allah. Putih kabeh. Iku pun tekku diunggah nonang dhuwur. Bagus nek ngerti diunggah nonang dhuwur mau tak gawa dhewe lah. Ya Bu ya, yang penting saya terhormat Ahlul Bait, Sohibul Bait, Bapak Kepala Desa saya Meranti, Bapak Johan Alas Jalani. Paten namamu ah. Namanya nama wong Inggris Johan, tapi panganannya opak. Ganteng nang poster ya Allah, fotoku pun enek. Iki nasib iki bar selesai maulidan iki kan nang kandang ayam kabeh. Indah nggon Pak ya Allah. Ini luar biasa kepala desamu, semangatnya luar biasa Pak, mantap. Saya di mana-mana ceramah kalau naik ke panggung pasti dari depan iki tekan dapur kok tekan. Saya di mana-mana disambut tuh naikkan ke atas dari depannya kita kon dapur belasak tekan ya Allah. Mas dasu. Neng kampungmu iki. Tenan. Ya baru tuman iki aku ceramah nandi-nandi, biasanya terata api iki terata STM iki kan. Ya kan? Ya Allah. Dan hemat budget tenan. Ini loh, maksudku nek nggih trata STM ya monggo ora apa-apa, cuman ya dipastekno bengi iki ora ono sing mati ngono lho. Ya Allah. Ngono ya trata STM nggo wong lanang kabeh. Ki ndokake bojomu mati apa piye iku piye? Ya siapa Kades ya? Insya Allah. Yang terhormat Sahibul Wilayah
Bapak Camat Kecamatan Tanjung Medan. Betul itu Pak? Masya Allah. Luar biasa Pak Camat. Dari jam berapa di sini Pak? Habis sisa jam 8 ya Pak. Dari Peci lurus sampai Mereng nunggu saya. Memang kurang ajar kali Ustadz Ucai itu Pak ya. Saya kalau jumpa Ustadz Ucai itu cekek batang lehernya. Terhormat tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir dan duduk bersama kita. Nggak bisa aku sebutkan satu persatu Pak. Termasuk orang-orang yang rewang yang duduk di belakang. Sehat-sehat Pak ya. Habis siapa lagi yang mau menghormati tunjuk tangan. Ini tadi kabarnya penuh, tapi sebagian sudah ada yang pulang karena lama menunggu saya. Kita mendoakan yang pulang duluan diterima Allah arwahnya, amin. Wah, aku bela-belain ini sempet nggak makan aku kok. Lu telepon Pak Kades, makan nggak Pak? Enggak. Karena aku lebih bagus menyelesaikan tugasku dulu baru aku makan. Timbangannya aku makan, engkau KB balik, aku nggak tinggal lakukan ultrata STM. Oh, mendas boleh. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Santai KB ya. Anak-anak kecil, anak-anak saya yang luar biasa. Biarkan anak-anak kita bermain-main di lapangan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata Sultan Muhammad Al-Fatih Pak, penakluk Konstantinopel, beliau pernah ngomong, kalau ada anak-anak yang riang gembira, main-main, senang, dolanan nang masjid, itu tandanya malaikat gembira. Ada anak-anak yang riang di masjid, anak-anak yang riang di majelis taklim, majelis ilmu, jangan kau marah. Kenapa? Karena itu tanda gembiranya para malaikat. Jadi anak-anak ini malaikat. Dan baru kali ini ku tengok ada malaikat panjatan pecicilan yang warna biru. Iku kelakuan nih bapak MBN-nya koyo ngono itu ibu. Cicilan ae. Nek enggak dingonokno enggak medun iku men. Dimarah malaikat, dimarah membahayakan, serba salah kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekarang kita lagi ngapain Pak Kades? Ini malam kita lagi ngerayain ulang tahunnya baginda Nabi Muhammad. Walaupun sudah lewat bulannya. Ini sudah 4 Rabiul Akhir Pak. Tapi karena saking cintanya kita kepada Rasulullah, orang yang maaf Bapak Ibu cintanya lebih besar daripada kita mencintai orang. Dan cintanya kita kepada orang yang mencintai kita, cintanya nggak ada apa-apanya dibandingkan cinta baginda Nabi Muhammad kepada kita umatnya Pak Camat. Rasul itu cinta sama kita. Cintanya luar biasa, nengok kita umatnya ini senang. Walaupun kita maaf dengar ceramah sambil jagung mereng, nggak apa-apa Pak Camat. Rasul tetap mencintai kita. Baru 5 menit wis cagak pes balik nih. Kita sampai jam kira-kira yuk. Jam berapa? Jam 2. Jam berapa Bang? Jam 2. Gini maksudku gini. Saran itu boleh, cuman ya mikir dulu maksudku. Nah ini kita sedang merayakan ulang tahunnya baginda Nabi. Lah biasanya kan kalau orang ulang tahun, nah kita kan pasti siapin kado Pak Kades. Ada hadiah yang mau kita hadiahkan kepada orang yang berulang tahun. Nah sekarang yang ulang tahun ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah pertanyaannya, kado apa yang sudah kita persiapkan untuk baginda Nabi? Biar Nabi senang sama kita, biar Nabi makin open sama kita, biar Rasul makin cinta sama kita, biar Rasul makin sayang sama kita. Nah betul lah. Makanya ulang tahun itu kudu ngasih kado sama orang yang ulang tahun supaya seneng, Pak. Nah sekarang aku harap takon, Bu, sampean kalau suamimu ulang tahun, Bu kasih kado nggak? Suamimu ulang tahun, kau kasih kado nggak? Enggak. Aku ya Pak, main duit bojo pelit koyok ini, tengah wengi tak cekek dulu nih Pak. Ini suamimu ulang tahun nggak kau kasih kado, rupanya kau nggak cinta sama mereka, Bu. Cintanya. Bapak cinta sama mereka? Oh enggak. Cocok lah memang. Aku pun dengan orang kayak gini nggak cinta dia tuh. Aku kalau bisa, kalau orang-orang pelit kayak gini Pak, waktu nimbang sawit tak timbang juga kok. Kau jangan sok paten nggak cinta sama istrimu. Loh, tak pikir kue rumahnya tisu. Maksudnya aku mau kangen tisu kok gitu. Aku rai. Ini tak. Kan dari sini sudah nampak persaingan sesama ustadz itu sebenarnya. Dari sini udah nampak Pak. Makanya maaf, bukan pejabat aja persaingannya ketat Pak. Ustadz sama ustadz pun persaingannya ketat. Harusnya kan ustadz tahu memuliakan tamu, dikasih kue. Nah ini tisu. Makasih ustadz ya. Dan Pak, nggak usah sibuk-sibuk, orang yang mau dikasih pun apem juga itu di belakang. Dua-dua teko Medan tekan nomor Pak Kades apem. Yang kini yo apem. Lha kok apem kok nggih saus piye maksudnya Pak? Jangan so hebat kita Pak ngomong kita nggak cinta sama istri, demi Allah tanpa doa istrimu kau hari ini nggak jadi orang hebat Pak. Itu pasti saya ngomong kapal itu pasti nggak pernah dikasih tangan bojone. Gue nih bojone merantau nggak balik-balik. Karena wis kaset. Lah benar Pak. Hebatnya kita seorang laki-laki tanpa istri nggak ada apa-apanya Pak. Biar tahu dulu Pak. Hari ini Bapak bisa jadi camat kalau nggak ada doa istri, berat Pak. Ya Pak Ikaleng. Ini serius Pak. Pak Kades kalau nggak ada doa istri bisa jadi Kades Pak. Ngomong. Itu masih doa, belum emasnya yang terjual untuk kampanye. Itu ganti itu. Utang itu Pak. Lu bener. Maka kita jangan so hebat Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak, dakwanya sukses, dakwanya luar biasa. Bang nggak usah setel-setel, tadi udah paten Bang. Jadi gini, lu mau. Kena juga. Masih kiwis paten, nggak paten kan aku pasti ngomong lu. Cici. Kena resiko ni ngundang wong gemblong yang ini. Ada yang bisa diusul. Lanjut. Ya Allah. Dakwah Rasulullah itu maaf sampai di 2/3 belahan dunia Pak. Ini Islam semua. Kenapa Rasul bisa berhasil dalam dakwah? Karena maaf di belakang mereka, di belakang Rasulullah ada sosok istri yang luar biasa. Siapa namanya? Khadijah. Nggak usah berantem Kak. Kan bengkel ini bapak ini. Cekaknya nampangi wong di pasir. Ya. Tuh Khadijah luar biasa Bu, sepertiga tanah Arab itu harta Khadijah semua. Habis diserahkan.
Khadijah ngomong tuh sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini hartaku serahkan kepadamu semua, habiskan untuk dakwah ya Rasulullah. Rasul nggak pala minta Pak. Rasul nggak pala ngomong, wis paham bojone, nggak kayak bojomu dan nggak kayak bojoku. Ini loh Pak, satu nama kita bisa nasi. Cuman bedanya sampai yang jagungan misal, aku jagungan crossing. Tapi nasibnya penderitaan kita satu nama serupa. Gak benar. Ini Khadijah luar biasa. Bahkan apa kata Khadijah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, andai kata nanti hartaku sudah habis, hartaku udah nggak ada lagi. Tahu-tahu maaf, engkau berdakwah ada sungai yang nggak ada jembatannya ya Rasulullah. Coba bongkar tulang belulangku, rangkai jadi jembatan supaya kau tetap bisa lewat. Saya nggak Khadijah itu sama Rasulullah. Saya nggak kayak kue kado nangis kok. Kena lagi. Makanya wajar kalau Rasulullah itu begitu cinta kepada Khadijah Pak. Begitu wafat Khadijah menangis Rasulullah. Sampai hari itu, bulan itu dinamakan apa? Tahun apa? Tahun Amul Huzni Pak. Tahun duka cita. Kenapa? Begitu wafat Khadijah, Rasul tak mau keluar rumah, sedih Pak. Itulah manusiawinya seorang Rasulullah. Makanya wajar. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Kukirim dari kalanganmu. Makna kalanganmu itu apa? Dari kau sendiri, dari kalanganmu sendiri, dari kelompokmu sendiri, dari golonganmu sendiri. Artinya apa? Rasul itu manusia macam kita. Rasul punya rasa sedih Pak. Tapi kenapa Rasul begitu kehilangan ketika kehilangan sosok istrinya? Karena istrinya luar biasa. Wajar kalau Rasulullah itu kehilangan Khadijah. Nah kayak wong kene bojone zuhur dikubur asal wis akad. Wong kene neng kayak ngono. Enggak enak ya. Alhamdulillah enggak enak Pak. Iki cerita wong kono ya Pak. Cerita wong kono, tapi akeh merantau ini ya. Maka maaf, jangan kita ngomong hari ini keberhasilan kita maaf tanpa doa istri. Maka cintai istrimu Pak. Saya maaf bisa sampai di titik ini kalau nggak ada doa istri apa sampai saya Pak? Enggak Pak. Saya keluar istri berdoa di rumah ya Allah. Saya sampai jam 9 pagi, jam setengah 2 saya sudah berangkat habis Jumatan. Berpirang jam aku ngomong. Bayang kok 10, 11, 12, 13, 4 jam setengah. Di rumah cuma 4 jam setengah. Setelah seminggu apa 2 minggu saya belum pulang karena saya dari luar kota. 4 jam setengah di rumah ditinggal. 4 jam setengah ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Belok pun nggak sempat. Tapi dia doakan. Panjang jalan menelpon, sepanjang jalan WA saya. Telepon, halo assalamualaikum Pak. Ya panggil saya kan Papa. Kenapa? Sekarang gini. Itu istri siapa? Istriku toh ada masalah. Jadi kok sibuk kali mulutnya. Ini istri. Kenapa rupanya? Rupanya Ustaz nggak boleh romantis. Boleh, yang ngajari kan Rasul Pak. Itulah akhlak kita kepada istri. Panggillah sebutan untuk istri itu dengan sebutan terbaik. Pak Kades, Pak Camat, dengar Man. Jangan bawa semena-mena. Tengok itu Rasulullah memanggil Aisyah dengan sebutan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan Pak. Karena wajahnya Aisyah itu macam tomat merah tanpa skincare dan bedak meong. Bedak pipa. Itu Aisyah itu Humairah Pak, merah pipinya, merah wajahnya macam tomat, cantik Pak. Makanya Rasul panggil dia dengan sebutan ya Humairah kepada Bunda Aisyah.
Ustaz, apa? Itu kan istri Rasul, wajahnya merah. Ke bojoku ya rengkat. Ya carilah bahasa Arab hitam, Pak. Bahasa Arab hitam apa? Aswadun. Panggillah bini awak, ya Suwaidah. Wahai yang kehitam-hitaman. Cantik, Pak. Ustaz, biniku putih, ya carilah bahasa Arab putih itu. Apa bahasa Arab putih itu, Ustaz? Abiyadun. Panggil dia, ya Baydiyah. Wahai yang keputih-putihan. Berarti biniku penyakitan. Biniku Ustaz kalau sudah undangan, ya Allah keningnya merah, pipi kanan kuning, pipi kiri hijau. Cemana manggilnya Ustaz? Ya lampu lalu lintas. Enggak, bojone lemu diperceluk, mbot ini mbot. Bojone lemu celuk mbot, ya Allah jangan. Dulu ibu apa sama mbot ini? Kan enggak. Dulu ibu langsing, ibu cantik badannya, jangan rusak yang bongkar mesinmu Ustaz. Tanggung jawab Bapak. Maka wajar kita sayang sama mereka. Ini orang tua kita yang ngajari lo Pak, manggil pasangan kita dengan sebutan yang elok. Ya tanggaku Pak, maaf 75 tahun umurnya, wis mbah-mbah Pak, sudah kakek nenek, maaf, manggil sampai sekarang masih yang-yangan. Kadang aku sing arep muntah. Tiap pagi mbak kakung jerit-jerit kok. Yang Cimono kopiku yang. Yo yang. Awak tak komak. Tapi penasaran Pak. Saya datangi. Mbak, tuh kenapa atuk nih sama Mbak Uti sama nenek sudah setua ini tapi kok masih awet panggil yang-yangan? Lupa namanya. Resepnya apa? Ini Cak, aku mau jujur sama kau Cak. Apa itu ya? Aku manggil nenekmu yang itu bukan karena saya. Loh jadi aku lupa namanya. Kalau dipanggil yang tanya. Ya Pak ya, maka cintai pasangan kita lah. Sawitmu bisa lebar kalau nggak ada doa istri berat. Sawit wong mahatu iki ombo-ombo. Betul apa ya? Iya. Ombo-ombo sawit tapi pelit butine apa entok. Jangan pelit. Harta yang kita pikirkan maaf nanti bakal menolong kita. Oh berat kalau nggak pernah kita belanjakan di jalan Allah. Hati-hati kita Pak. Makanya kata Nabi SAW, maka lahu malun falyatasaddaq bimani. Kalau ada hartamu sedekah kau pakai harta. Sedekah itu tidak mesti banyak. Biar sedikit tapi rajin, biar 2000 tapi rutin Pak. Ini ilmu ya. Biar sedikit tapi rajin, biar 2000 tapi rutin. Buat apa sekali sedekah 100.000 maaf tapi 5 tahun sekali. Itu tidak sedekah. Itu serangan pajar. Udah nggak usah tengok-tengokan, pemain semuanya ini. Seru aja sama dia. Ini ular jumpa ularnya. Ya, maka jangan kau anggap hartamu yang kau cari mati-matian itu bakal kau bawa mati kalau nggak pernah kau belanjakan di jalan Allah Pak. Ini ngomong benar-benar saya ini. Ya Bu ya, Bu. Sawit lebar tapi kalau cuma buat berantem dicabut Allah berkahnya karena nggak pernah dibelanjakan di jalan Allah. Itu yang dikatakan berkah dicabut Allah. Waktu terek gaduh karo bojone, wis pisah-pisahan kita. Bagi harta gono gini. Makanya awal mula ada harta gono gini ya orang sini yang mulai. Kenapa ada harta gono gini? Ya itu tadi Pak, karena gono yang egrek, gini yang brondol. Makanya ada harta gono gini. Coba gono yang egrek, gono yang brondol. Pasti harta gono-gono. Ya, maka bercinta kasihlah kepada pasangan karena Allah. Supaya apa? Rumah tangga penuh dengan keberkahan. Itulah yang digambarkan oleh teladan baginda Nabi. Kan ini judulnya Pak.
Maka Ustaz, apa kado terbaik untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan kelahirannya Ustaz? Nah, ini kadonya yang mau kita bahas. Nabi itu nggak minta kado macam-macam, Bu. Nabi itu nggak minta kado aneh-aneh, Pak. Nabi itu cuma minta kado satu aja. Kita umatnya banyakin sholawat sama dia, selesai, Pak. Ini kado terbaik, Pak. Kenapa harus banyakin sholawat? Apa kata Rasulullah? Kau tahu siapa orang yang sombong? Kata Nabi. Orang yang sombong itu dua. Satu, orang yang sombong itu adalah orang yang apabila disebut namaku dia tidak mau sholawat kepada. Ini sombong. Yang kedua, siapa orang yang sombong? Orang yang nggak pernah mau doa minta sama Allah. Nah, ini payah. Pengen jabatan tinggi bukan minta sama Allah. Datang ke dukun. Mbah piye mbah sainganku mbah. Oh, angel. Jadi piye carane wis tenang ae. Ayam cemani telu, kembang macan nekera, sepincu, tekor ini sisu. Oke, nih Pak, punya hajat, punya niat mintanya nggak sama Allah, sombong. Jadi kita. Maka Nabi itu ngajarin kita supaya nggak jadi orang yang sombong. Maka kita suruh sholawat. Nah ini sudah pas acaranya kita buat. Tadi ada sholawatan kan, ibu-ibu marhaban, lambene sampai ndower, nggak tokoh-tokoh ustadz mandek. Ini ibu-ibu marhaban. Wis balik. Ini ibu-ibu marhaban, tunjuk tangan. Ini bu, bajunya kompak loh, jilbabnya kompak kabel. Kan cantik loh, bajunya kompak, jilbabnya kompak, sing lain. Coba. Kan kompak kabel Pak, kan cantik kita dulu kayak ulu main marhaban, ya kan? Jilbabnya kompak, yang sitok nyicil, yang lain langsung. Jadi kita, ini bagus Pak. Inilah seharusnya perayaan tanda rasa syukur ini. Orang kadang zaman sekarang Pak merayakan sesuatu itu dengan cara yang salah. Yang diundang bukan ahlus sholawat, bukan ahlus zikir untuk mengharapkan ridha Allah. Maka orang sekarang itu malah salah merayakannya. Diundang kipong, diceluk organ tunggal, celuk sonhorek. Sonhorek nanti sonhorek. Sing kuat suarane Bu. Nek teko kupingnya awak normal balik, kupingnya awak jadi budak. Ini enggak. Yang diputar lagu-lagu nggak kena, lagu-lagu DJ Pak yang nggak tahu arah dan tujuannya. Lagu-lagu DJ itu kalau sudah tengah malam sakit jantung kita dengarkan. Matikan lampunya dong. Ada nang kene model kaya ngono. Ora. Ini enggak. Enggak, iki wong kono. Sing pindah rene. Jangan ada dusta di antara kita. Ya benar, Pak. Macam mana maaf, kalau tontonan dan tuntunannya tidak ada nasihat di dalamnya, maka maaf, itulah yang membuat manusia itu keras hati, Pak. Diajak baik nggak mau, diajak gotong royong males, diajak kerjasama nggak gelem, ngerasa paling baik, ngerasa menang sendiri, ngerasa iso dewi. Kenapa? Hatinya keras, nggak mau membantu kepada orang lain dan bekerja sama. Kenapa? Yang jadi tontonan dan tuntunan nggak ada nasihat. Menurut Bu, ya Bu ya, coba anakmu sekarang, maaf ya. Anak-anak sekarang maaf kalau sudah pegang handphone, jangankan Allah yang manggil, mak ayah ada yang manggil, nyaut nggak? Nah, kan? Karena tontonan dan tuntunannya nggak pas Pak, nggak ada nasihat. Mama sekarang maaf, kalau anaknya nangis jeker-jeker, yang dikasih apa? Susu apa handphone? Coba. Makanya caca saya itu belis-belis, foto penean. Wajar Pak. Lain sama anak-anak yang dulu. Oh anak-anak dulu Pak kita dididik sama mak ayah kita luar biasa. Betul nggak Pak? Ngayut naik lagunya lagu-lagu qasidah kok. Betul ya?
sambil diayun nyanyikan lagu qasidah. Buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hoi sayang, mama dodoikan oi anak, dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Nang ayunan nana nggak turun malah kepapeti. Mama mau nyerah enggak? Ganti lagu menana itu. Bila Israel datang hampiri Oma langsung ngicap anak. Gak usah pun anaknya, ayahnya dinyanyikan gini pun tidur. Tapi nasihat Pak, anak dulu maaf. Ya benar ini Pak, saya ngalamin. Ini lapangan bola, maaf dulu kita kecil-kecil main bola Pak, betul ya? Dulu kalau maaf semprit akhir pertandingan bola Liga Maghrib Indonesia, tuh kalau nggak terakhir, nggak ngaji-ngaji nang masjid, nggak mandek kita Pak, betul ya? Terakhir maghrib nang masjid, salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Kalau udah terakhir maghrib, udah selesai, sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak balik, mama kita datang nang lapangan. Gak perlu merepet, mama kita cukup di pinggir lapangan, berdiri tegak sambil melotot. Kita sadar, mak kita marah. Cus, pulang. Betul ya? Coba saiki. Wis maghrib anak musik nang lapangan main bola nggak mulai-mulai, melotot kan nang pinggir lapangan sambil ngomong bola sambil ngomong matamu mata culek kok maksud. Kenapa? Karena tontonannya tidak mengandung tuntunan. Jadi maaf ya, ini memang gaya ceramah ini Pak, nyablak wae, metu wae. Orang Medan biasa Pak, buka belakang sama. Sur ayo ikut, nggak sur tes, main pun jadi ya, itu aja. Yang penting yang selagi yang aku sampaikan ini benar. Banyak di YouTube, banyak di TikTok itu komen-komen pedas sekali bahasa Ustaz. Cakap Ustaz kayak gini. Oh bos, kita anak Medan bos, tidak akan kuhilangkan khas seorang anak Medan itu Pak. Mau dimanapun aku berceramah. Keliling Indonesia aku tetap aku gaya berceramahku begini. Ke luar negeri aku berceramah tetap begini gaya. Siapa mau berubah-ubah Pak? Indonesia ini habis sudah Pak. Saya yang belum masuk cuma Papua. Kenapa Ustaz belum ke Papua? Aku nggak punya keberanian ke sana. Saat ini belum berani. Awal Oktober nanti Pak Kades saya tur 3 negara biar tahu kau dulu. Tur 3 negara saya Pak Camat. Jepang, Hong Kong, Taiwan. Ya diundang. Enggak diundang mau poin pecicilan dulu sampai Maka kado terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah itu apa? Dan sholawat. Kenapa harus sholawat? Karena lewat sholawat itu kita umatnya akan selamat. Nah, ini yang mau saya sampaikan ini Pak. Yang ngomong ini siapa Ustaz? Yang ngomong ini Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Artinya apa Ustaz? Allah nyuruh kita solawat, bukan sekedar hanya perintah dan menyuruh, tapi Allah juga laksanakan Pak. Lain sama orang sekarang. Orang sekarang ini taunya cuma merintah, tapi nggak tahu mengerjakan apa yang sudah dia perintah. Ya Pak ya. Aku kan. Pemene saiki kita jadi wong tua, isone gon merintah tapi nggak ngerti tahu melaksanakan apa yang kita perintah sama anak kita. Azan nang masjid, anak sing nonton TV.
hayya 'alas shalah. Malah ngomong karo anak enak, pateni TV ini nak, yuk kita mangkat, ngono masjid, pateni TV ini. Apa omongan anak awak? Gosip pak tidur boleh. Hayya 'alal falah. Matikan TV nak, pergi ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Azan dah siap, matikan TV-nya, pergi kau ke masjid. Nanti layak, matikan TV-nya, pergi ke masjid. Nanti layak, matikan TV-nya, apa kau yang mematikan? Oh, anak matikan TV, ngambil peci sambil ngomong, wih saya nyocok. Sampai di masjid anak membuat huru hara. Sebenarnya yang membuat anak recok itu bukan anak-anak kita yang salah, tapi karena kita orang tuanya tidak mau ikut ke masjid, membiarkan anak kita sendiri. Betul? Ngaku kan? Mungkin eneng kayak mana? Nah ini gak eneng juga, tak tutup ceramah begini pak. Mustahil gak eneng wong koyok ini kan. Ini lucu pak, kalau sudah begitu tengok, yang stres siapa? Pak Mudim, Pak Imam di Pak Imam. Pak Imam juga stres mikir doa anak kita, makanya imam saya ini cepet tua lu tenang pak, stres nggak pak? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, batin, gua anak ikatis. Delok lagu bersolat tak tampil, awas. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, delok bersolat ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Udah apa? Delok bersolat tak tampil dari sitok-sitok yang recok tenan. Salah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Delok buri, bocah wis padha ilang. Bener enggak, Pak? Ngaku Pak Imam, ngaku. Maka kalau anak-anak recok di masjid sebenarnya bukan salah mereka, Pak. Itu salah kita orang tua. Kadang maaf, anak-anak kita punya emak ayah di rumah, tapi ketika di masjid kadang anak kita jadi yatim piatu. Datang pejabat ngasih santunan anak yatim, anakmu racun. Yang bingung siapa? PKM masjid. Loh, kok maju? Tapi mama bapakmu seeneng. Itu kan nang mama, yang ini yang cerita wakan ya. Lu maaf bapak ibu ini guyon, tapi saat ini tamparan di kita para wong tua. Jangan jadi orang tua taunya cuma memerintah, tapi nggak tahu mengerjakan apa yang kita perintahkan sama anak kita. Benar ya? Ingat, nyengir tapi nih. Ngaji itu ngono deh, seluai deh. Nggak kalah ngoteng, nggak kalah pantun seluai. Jangan tendo kata sarim. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk sholawat karena Allah dulu buat bang. Wa malaikatahu, malaikat disuruh. Allah mengerjakan, malaikat melakukan, baru kita sing dikongkon. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman, sholawat kau kepada Nabi dengan sebaik-baik sebenar-benar sholawat. Supaya apa? Wa sallimu taslima. Kita selamat Pak. Karena hidup ini yang dicari selamat. Selamat nih, selamat. Yang dicari, oh nanti ini selamat itu RT. Utang kono selamat bandar narkoba. Pak, kita hidup yang kita cari apa? Selamat. Bu, kita hidup yang kita cari apa tah?
Nah maaf, jadi camat kan cari selamat mas. Gimana supaya cari selamat? Tempel terus pimpinan mas. Lagi nempel sama pimpinan jadi barang itu pastikan. Ini camat sana, bukan camat sini. Cuma apa? Ini camat sana, bukan camat sini. Cuman kan camat sana sama camat sini sama-sama camat. Dalam hati beliau nyesel kali aku datang. Cukup sekali ngundang kawan ini lancip betul mulutnya. Gak masalah, gak diundang ya patah tunggu bilang berganti kok. Ustaz kok sombong? Gak sombong, memang begitu kenyataannya. Patah tunggu bilang berganti. Sampai 2027 udah masuk jadwal. Belum, biar kau tahu yang kau undang ini bukan kaleng-kaleng. Bukan saja. Biar tahu. Ya benar Pak. Nggak usah lagi undang Ustaz, lancing betul mulutnya. Oke. Sebulan mulai nelpon. Ustaz, tolonglah Ustaz datang lagi tempat kami ceramah. Lu kenapa? Tapi nggak mau undang aku lagi. Yang ngomong gitu orangnya udah mati Ustaz. Ada. Jangan ngomong yang ada cepat. Mati lagi sebelum kayak di sini. Hidup kita cari selamat. Pak Kades cari selamat kan? Cari selamat. Pak Mudin cari selamat aja. Ustaz glowing. Kok yang ini glowing udah ketok ya? Gak glowing luar biasa. Cari selamat Ustaz ya. Dan sama Ustaz saya cari selamat juga. Makanya maaf, sepanjang apapun doa kita Pak Camat, seluas apapun hajat kita minta sama Allah Pak Camat, Pak Kades, pasti ujung doanya tetap satu Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah, kan gitu kan. Bikin kokol ya kan. Bunyi itu dan ganti guys. Asik ada semuanya, seluruhnya kuat, seneng aku. Ya Allah. Terus bilang periode deh. Sudah berapa Pak? Sudah 2 periode, Masya Allah. Sekali mana aku tokohnya jadi dewan aja. Tapi yang jalan itu jangan tolong lah ya. Tuh, cari selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Apa artinya Ustaz? Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami di dunia, selamatkan kami di akhirat, wa qina adzabannar, bebaskan kami dari azab api neraka. Berarti kan kita cari selamat Pak. Bagaimana mau kita dapat selamat kalau kita nggak sholawat? Maka wajar kata Rasulullah, doa itu nggak akan sampai kepada alamatnya, tergantung di awang-awang mondar-mandir golek di alamatnya. Kalau di dalam doa kita tidak diawalkan dengan sholawat atau diakhirkan dengan sholawat. Aku mau ceramah setengah 11. Ini sudah setengah 12, berarti sudah satu jam. Berarti kan hitungannya berapa menit lagi kan gitu. Sampai jam 2 ya nggak apa-apa kita sampai jam 2. Cuman yang sampai anak aku balik. Udah malam ini saya langsung tembak ke Pekanbaru Pak. Besok pesawat saya itu 10.45 Pekanbaru Jakarta Kalimantan Barat. Tanggal 3 saya baru pulang. Biar tahu kok. Seminggu nggak balik. Kadang-kadang mikir, tapi dia caranya. Allahu ya Rabb, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Jadi dengan sholawat itu bisa bawa selamat, bisa Pak. Makanya kalau hari ini kita ditanya, Ustadz, ya kira-kira Pak Kades, Allah sama malaikat sekarang apa? Sholawat. Allah sama malaikat sekarang sholawat Bapak Ibu. Nah Ustadz tahu dari mana? Yang ngomong Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah dalam kaidah bahasa Arab,
Kalimat yusholluna itu bentuknya fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya apa? Kata kerja, perbuatan, pekerjaan yang sedang berlangsung. Kenapa maaf kita panggil Pak Johan Kades? Karena beliau masih kepala desa, sedang berlangsung. Kenapa spanduk ini masih dipasang? Karena maulidnya sedang berjalan. Nek wis siap, bakal tetap dipasang apa dicabut? Karena masih berlangsung. Makanya bertahan. Pak Camat, kenapa Bapak duduk di sini? Karena Bapak sedang berlangsung jadi camat. Kalau Bapak nggak camat, Bapak di sana duduknya. Ini benar apa ya toh? Ya, karena Bapak berlangsung masih jadi camat, makanya Bapak dimuliakan. Dikasih tempat istimewa. Ya sama, Allah sekarang kalau ditanya sama malaikat lagi ngapain Ustaz? Sholawat Pak. Yang ngomong Quran, karena itu bentuknya fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berjalan, kata kerja yang sedang berlangsung. Nah sekarang pertanyaannya, sampai kapan Allah dan para malaikat itu sholawat Ustaz? Sampai kiamat. Kenapa sampai kiamat? Karena yang ngomong Quran. Nah Quran itu dijaga kemurnian dan keasliannya oleh Allah sampai kiamat. Maka kalau Allah dan para malaikat saja mau sholawat, kenapa kita nggak gelem sholawat? Yuk sholawat. Gak usah nyocok. Kang sholawat. Dan panen sawitmu berkah. Di panen sawit ya gelem sholawat, terek nyocok. Ya Bu ya. Bu sholat. Loh, terus letak selamatnya di mana Ustaz? Nah, ini kan kita semua yang hidup bakalannya akan mati. Betul ya? Kita sing urip bakalannya kami bakal mati toh ya? Ya Pak ya? Ya iya. Kan ini lagu nih, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, camat, kades, RT, bapak, ibu, serewang, Ustadz Ucai. Giliran tuai semangat ya. Kita semua bakal mati. Nah nanti ketika kita mati, kita wafat, Bapak Ibu maaf, ketika kita wafat, kita nanti bakal dibangkitkan kembali oleh Allah. Inilah yang dikatakan sebagai hari kebangkitan, Yaumil Ba'ats, hari kebangkitan. Dan ketika manusia dibangkitkan dari kubur, manusia itu akan bangkit sesuai dengan amalnya masing-masing. Kita bawa amali kita masing-masing. Makanya macam-macam bentukannya manusia waktu bangkit dari dalam kubur. Di dunia dia sering ninja sawit tonggone. Maka nanti dia bakal bangkit dengan memikul sawit yang sudah dia curi. Pikul sendiri Pak, nggak ada angkong di sana. Bolak-balik lah gue nyikuli, mampus lah gue. Di dunia dulu dia pernah ngabiskan kertas 1 rem. Ustaz apa di dunia dia selalu main judi online, main slot, main skater. Nanti begitu bangkit mukanya macam fufu fafa. Lo ngaplo hati-hati ya. Berbuat apa? Allah akan kasih balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar biji zarah Allah nampakkan balasan kebaikan itu. Sebesar biji zarah berbuat kejahatan Allah nampakkan balasan. Maka nanti Allah akan tampakkan ketika kita dibangkitkan Allah. Ingat, bahkan ketika kita dibangkitkan nanti Pak Bu maaf, kita ini akan gak open satu sama lain. Karena waktu kita dibangkitkan itu yauma yakunu nasu kal farosil mabesus. Manusia itu bagaikan anai-anai yang bertebaran. Anai-anai ngerti Bu? Anai-anai apa coba?
Laron itu nih baru jan ake Pak. Coba sapu, morat marit toh ya. Morat marit enggak? Payah enggak nyapu laron itu. Macam gitulah manusia itu Pak, macam aneh-aneh. Begitu, wah, bubar sana bubar sini. Kenapa Ustaz? Karena kita cari selamat masing-masing. Dan di situ akan terjadi pengkhianatan besar-besaran. Suami gak open karo istri ini, istri lali karo bojone. Loh, kok guyu kita kali? Bener ini, orang tua gak peduli sama anak-anaknya akan lupa kepada emak ayahnya. Pemimpin gak akan peduli sama rakyatnya gak open karo pemimpin. Ngerti gue dulu. Ustadz gak peduli sama jemaah raupen kalau Ustadz. Kenapa? Cari selamat masing-masing Ustadz. Kenapa? Waktu itu kebangkitan itu, hari kebangkitan itu, maaf, kacau, kalang kabut kita Pak. Cari selamat masing-masing. Bahkan kata Rasulullah, andai kata engkau dikebumikan dalam satu liang lahat beserta dengan istri yang kau cintai, lalu istrimu ditarik ke neraka. Ketika istrimu ditarik ke neraka, maka nanti kau akan pergi meninggalkan dia. Umpama aku ninggal, umpama ini gak usah yang ngomong amin ya. Iki umpama yuk, meninggallah istri saya, dikebumikan dalam satu liang lahat, dibangkitkan bersamaan. Nah waktu bangkit istriku ditarik ke neraka, maka waktu itu aku akan pergi meninggalkan dia. Nggak usah tolong, enggak? Biarkan Bapak. Kenapa Ustaz biarkan? Daripada terlibat kita. Hati-hati Pak. Kita terlibat, kenapa? Loh kita imam dalam rumah tangga. Terlibat Pak Camat kena masalah, terlibat Kades. Kades kena masalah, RT terlibat, hati-hati. Itulah waktu itu terlibat kita satu sama lain. Maka aku pergi meninggalkan dia. Jumpa orang yang meranti, Ustaz kenapa dibiarkan istri? Men, jangan. Tak omong karo malaikat kok wis jangan. Tarik aja, cocoknya gue merepet aja biar waktu. Ustaz pergi kemana? Seboring Pak. Terus aku melarikan diri. Daripada terlibat, saking sebegitunya lah nanti kita Pak. Nggak akan peduli kita satu sama lain. Karena kita mau cari selamat masing-masing. Tapi tengok hadisnya. Ketika kita sibuk cari selamat masing-masing, dalam keadaan kalang kabut, ada satu sosok laki-laki yang datang di tengah-tengah keadaan kekacauan dan kalang kabut itu. Dia cari umatnya. Apa kata laki-laki? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Siapa kira-kira yang datang? Siapa kira-kira yang datang? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dia cari kita umatnya, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Ternyata Rasul akan tanda dengan umatnya. Ketika dulu di dunia dia rajin bersolawat kepadanya. Orang yang rajin solawat kepada Rasulullah, menyapa Rasulullah, memberikan salam kepada Rasulullah. Ketika bangkit dari dalam kubur maka wajah dia akan memancarkan cahaya. Maka Rasul akan tanda dengan dia. Begitu memancarkan cahaya wajahnya, Rasul bakal tanda. Oh iku umatku sing biyen rajin sholawat. Oh iki umatku sing biyen rajin nyeluk-nyeluk jenengku. Oh iki umatku yang dulu rajin memberikan salam kepadaku. Itu Rasul tanda. Tengok ya Allah. Oh ucah ini rajin sholawat, ditarik kalau Rasul ini cai. Mudin, iki rajin sholawat iki rene din. Tarik. Iki Ustaz Drawing iki sing rajin sholawat, tarik. Ditarik kami tiga, dibawa kemana sama Rasul? Ke surga. Selamatlah kita tiga. Orang ini belum tentu. Orang ini belum. Kita selamat Pak, dibawa masuk ke surga. Udah enak lah kita di surga, kan nengok aja lah kita kan. Nunggu kabar orang ini lah kayak mana kan. Kami bahas itu. Kami tiga masuk. Ditengok ke surga, ya Allah. Rasul senang. Kenapa Rasul senang Ustaz? Karena ditengok di surga umatnya udah ramai Pak. Umatnya udah banyak, umatnya udah ramai. Rasul senyum, ketawa, bahagia. Karena nengok umatnya banyak di surga. Tapi kan Rasul ingat Pak, ada surga, pasti ada neraka. Rasul lari ke neraka, ditengok umatnya. Ya Allah, umatku saya kena neraka. Saya menanti lagi. Iku kan
Di Sinogono. Gelap camate juga ya. Wong loro iki nang sundulan wis tolong. Menengok Pak Kadis dan Pak Camat menjerit-jerit. Nggak usah guyu Pak RT, RT pun juga kan. Kok guyu pula? Sapaket yang kok sakrangkengan, yang sakrangkengan. Di kerangkeng ini. RT, Kadis, Camat, Serupun. Ya benar Pak. Apakah Rasul tega melihat kita seperti itu? Melihat bapak-bapak seperti kita udah selamat Pak. Bapak-bapak seperti itu nggak tega Rasul Pak. Rasul langsung lari ke bawah aras. Rasul sujud di bawah aras. Rasul menangis. Rasul berdoa. Rasul minta sama Allah. Bahkan Rasul nggak mau bangkit dari sujudnya di bawah aras sebelum Allah yang menyuruhnya bangkit Pak. Apa doa Rasulullah? Bukan untuk dirinya. Bukan untuk dirinya. Bukan untuk dirinya sendiri Bu. Doanya untuk kita umatnya. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, selamatkan umatku. Tolong umatku. Angkat umatku dari neraka. Rasul gak bangkit sujud sebelum disapa Allah. Sebelum disuruh Allah. Allah ngomong, "Qum ya habibi." Bangkit wahai kekasihku. Jangan nangis, la tahzan. Jangan nangis. Ngomong, kau ini kekasihku. Kau mau apa? Ngomong. Gak usah nangis. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, selamatkan umatku ya Rabb. Tolong umatku ya Rabb. Umat yang mana? Yang di neraka. Siapa mereka? Orang Semeranti. Loh iya orang Semeranti kan banyak. Yang mana satu? Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka sebesar biji kurma. Biji kurma besar atau kecil? Kecil Pak. Kalau ada iman kita sebesar biji kurma, selamat kita. Apa kata Allah? Pergilah kau ke neraka wahai kekasihku, ketuk pintu neraka, angkat tolong kasih syafaat untuk umatmu yang ada di neraka. Maka Rasul lari ke neraka, diketuknya pintu neraka itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan nampak penghuni neraka kan? Nyesel kali lele itu jawab, nyesel karena aku jawab kayak ini. Belum bisa lelah. Bismillah. Iki sing kaleng memang kongkon ngokok nek ning PPT. Oke beler lambiku piye? Lah main ning Des. Des, Pak Johan, cerita ae wong loro iki. Mang rokok yo cerita lho nek ana. Orang rokok ku mikir piye carane metu kok malah cerita. Allahu Akbar ya Allah. Kamu main yang kan Des? Masih gak ada kan? Kenal lah Des. Lanjut Bu. Kok seneng kali sih kue kadesmu karo camatmu nang rokok lanjut woy. Diketuknya pintu neraka oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata malaikat penjaga neraka. Malaikat malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Muhammad. Oh kau Mat. Iya nih. Tinggal berwakno loh kok protes. Dulu dia Mat. Iya nih. Sehat Mat. Sehat nih. Apa cerita Mat? Biasa. Umatku akhirnya merokok ini. Akhirnya memang umat. Masih mau Semeranti kan? Iya.
Tolong selamatkan umatku wahai Malik. Ini perintah Allah. Umatmu banyak ini, yang mana satu yang di hati mereka ada iman walaupun sebesar biji kurma. Tolong selamatkan mereka. Malik langsung lompat ke lautan api neraka. Diangkatnya kita orang-orang yang punya iman walaupun sebesar biji kurma. Diangkat, dimasukkan ke telaga Al-Kausar, dicuci, dikopiok, dibrus, di blender, disemprot, didorsemir, diunyel-unyel. Biar apa? Biar bersih dari bekas-bekas kerak api neraka. Begitu sudah bersih, ditutup balik pintu neraka. Begitu ditutup, Rasul ngabsen kita satu-satu. Rasul nanya sama malaikat Malik, udah semuakah ini umatku yang punya iman sebesar biji kurma? Sudah. Gak ada yang ketinggalan? Enggak. Betul lah, betul. Yakin, ditengok. Kades? Belum. Camat? Serupo? Belum. RT ya serupo aja. Kapan? Urung ngerti lah. Gak ketok mau tak jeloi petang dedet. Oke, maka orang-orang yang punya iman sebesar biji kurma dimasukkan Rasul ke surga. Senang gak Rasul? Senang. Tapi apa Rasul puas, Pak? Belum. Rasul belum puas. Rasul nengok lagi ke neraka, umatnya masih banyak di neraka. Nangis lagi Rasul di bawah aras. Selamatkan umatku lagi ya Allah. Tolong lagi umatku ya Allah. Yang mana lagi, Mat? Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka hanya sebesar biji jagung. Biji kurma kalau biji jagung mana besar? Kurma. Jadi kalau iman kita sebesar biji jagung, Pak Bu, Rasul pun menolong kita. Ditolong dari neraka, diangkat, dicuci di telaga Al-Kausar, dibersihkan, ditutup tadi pintu neraka, diabsen lagi. Udah semua ini, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada. Yakin, ditengok lagi. Hadis. Jadi loh, dilepuk loh, wong-wong sing duwe iman sebesar biji jagung. Rasul senang. Senang aja. Rasul tengok ke neraka, tapi Rasul nggak puas. Kenapa? Umatnya masih ketinggalan di neraka. Nangis lagi Rasul. Selamatkan umatku lagi ya Allah. Ditanya Allah, yang mana lagi? Yang di hati mereka ada iman, walaupun imannya sebesar biji zarrah, setipis kulit bawang. Kecil imannya Pak, halus sebesar biji zarrah, tipis setipis kulit bawang. Rasul pun menyelamatkan kita. Itulah terangkat kades, terangkat camat, terangkat RT, terangkat. Ya, cuman kalau keadaannya jangan ditanya lah. Keadaannya. Udah habis lah kena giling kan. Enggak kan kalau jumpa siapa ya siapa. Oh suara kemarin nggak kenal. Hitam Pak Camat, begitu diangkat lebih hitam lagi. Berat kemarin itu nggak kenal. Dicuci di telaga Al-Kausar, dibersihkan kembali semula muda macam 17 tahun Pak. Dimasukkan ke surga. Begitu sampai di surga, kami nyambut lah. Sehades, menang. Kalau menang saya. Namanya CS apa CS kayak ini. Lalu lebih surga dewi ya tinggal sampai Maret ke ini. Maka Rasul senang. Apakah Rasul puas? Belum. Demi Allah Rasul belum puas sebelum semua umatnya masuk ke surga. Rasul tengok neraka masih ada umatnya yang tertinggal. Rasul nangis lagi di bawah aras. Rasul berdoa lagi kepada Allah. Apa doanya Rasul kepada Allah? Minta, ya Allah tolong selamatkan umatku ya Allah. Umat yang mana lagi? Kekasihku Muhammad. Umatku yang di hatinya, dengar Bapak Ibu, di hati mereka tidak ada iman. Imannya tidak punya, nggak ada imannya sama sekali. Imannya nggak ada di hati bablas. Tapi mereka pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Imannya tak ada, tapi dia pernah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya.
Ini trik yang terakhir. Biasanya kalau dengar ceramah duduknya di belakang-belakang pentas. Tapi Rasul pun juga menyelamatkan. Akhirnya apa? Semua umat Rasulullah sudah masuk ke dalam surga. Maka wajar kata Rasul, tidak akan ada satupun umat yang masuk sebelum seluruh umat masuk ke surga. Baru umat-umat yang lain menyusul, Bapak Ibu. Pertanyaannya, Rasul sayang nggak sama kita? Rasul open nggak sama kita? Rasul cinta nggak sama kita? Rasul mikirkan kita nggak? Dipikirkannya kita, Pak. Tapi kadang kita sebagai umatnya nggak pernah open sama Rasul. Jarang menyebut nama Rasul, jarang menyalam Rasul. Maka wajar kalau sosok Muhammad itu kita cintai dengan cinta di atas cinta di dunia ini. Bahkan cintanya kita kepada emak ayah jangan lebih besar dibandingkan dengan cinta kita kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar, nggak ada yang cemburu kalau pasangannya cinta sama Muhammad itu, nggak ada yang cemburu, Pak. Bapak pulang sama ibu nanti di sini ngomong sama ibu, Oma, Mama, aku cinta betul sama Muhammad itu, mah. Pasti bujumu nggak cemburu, bujumu malah jawab, sama, Pak. Aku pun cinta sama Muhammad itu, sayang kali, kangen kali aku sama Muhammad itu. Nggak akan ada yang cemburu, nggak akan ada yang marah. Kecuali biniku kalau ngomong gitu, ku tanya dulu Muhammad yang mana, kan gitu. Kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama, takutku Muhammad Johan. Nah ini yang masalahnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat apa ini Bapak Ibu? Jibril. Kiai Haji Raden Ahmad Afandi Al-Banjarnegara mengijazahkan kepada saya, Cai, pengen nggak rezekimu datang dari tempat yang nggak diduga-duga? Pengen nggak masalahmu itu dimudahkan Allah kalau ada masalah? Pengen nggak maaf hidupmu itu dimuluskan sama Allah? Pengen nggak hatimu yang keras itu dilembutkan oleh Allah? Pengen. Kuijazahkan kepadamu sholawat Jibril, sampaikan kepada jemaahmu. Maka aku sampaikan malam ini, Pak. Apa ijazahnya? Amalkan salawat Jibril berapa banyak? 314 kali, Pak. 314 kali. Waktunya kapan? Waktunya habis subuh atau habis asar. Pilih salah satu, Pak. Habis subuh atau habis asar. 314 kali. Nggak lama, paling lama 20 menit. Karena bacanya nggak harus duduk seperti kita zikir habis sholat, enggak. Ya ibu sambil masak, ya sambil sholawatan. Bapak ya sambil ngosok dodos, ngosok egrek, sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 sampai 314. Biar hitungannya pas, kemana Ustaz? Beli tasbih digital. Tasbih digital. Tasbih digital itu paling mahal, paling 10.000, Pak. Beli. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2. Amalkan. Insyaallah perubahan dalam hidupmu akan lebih baik. Amin insyaallah. Qabiltu ya Pak, amalkan ya. Amin insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amalkan semua. Maka nasihat saya malam ini, tidak ada yang patut untuk kita cintai kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kado terbaik untuk Rasulullah apa Ustaz? Tidak